Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan cara campuran. Video yang pertama saya adalah membahas tentang persamaan linier satu variabel. Video saya yang kedua membahas tentang bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan cara eliminasi. Video ketiga saya membahas bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan cara substitusi. Kemudian video yang keempat saya ini adalah bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan cara campuran. Nah, untuk lebih jelaskan silakan simak penjelasan saya sebagai berikut. Contoh 1. Karena di sini kita disuruh menggunakan cara campuran, maka bisa menggunakan cara campuran ini kalau dihubungkan atau digabungkan antara cara eliminasi dengan cara substitusi. Itu dinamakan cara campuran. Nah, jawab. Nah, saya misalkan bahwa 2x min 3y sama dengan 10 ini adalah persamaan 1. Jadi 2x min 3y sama dengan 10 saya namakan persamaan 1. Kemudian 3x min 5y sama dengan 16 itu adalah persamaan 2. Bisa misalkan. Apakah harus dimisalkan 1 dengan 2? Tidak harus. Bisa dimisalkan yang pertama itu adalah A, yang kedua itu adalah B. Terus karena kita ingin menggunakan cara campuran, maka yang saya lakukan pertama kali adalah eliminasi. Eliminasi dari siapa? Eliminasi dari 1 dan 2. Dalam hal ini yang saya lakukan adalah eliminasi pada X. Apakah harus eliminasi pada X? Tentu tidak harus. Nah, nanti kamu coba yang pertama ini eliminasi dalam Y misalnya. Nanti bandingkan hasilnya. Nah, eliminasi pada X. Ingat pada video kedua saya menjelaskan panjang lebar bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan cara eliminasi. Nah, ciri khas eliminasi itu adalah menghilangkan salah satu unsur dari dua unsur. Nah, yang dihilangkan harus disamakan. Nah, misalkan eliminasi dalam X, maka yang atas, ini berarti koefisien X yang atas harus sama dengan koefisien X yang bawah. Berarti mencari KPK dari 2 dan 3. Mencari KPK 2 dan 3. 2, 4, 6, 8. Jangan 3, 6, 9. Nah, sudah ada KPK-nya 6. KPK dari 2 dan 3, 6. Maka koefisien yang X di atas harus dijadikan 6. Sedangkan koefisien yang bawah juga harus dijadikan 6. Langsung. Kalau kemarin silakan dibuka lagi video-video saya ini, saya langsung biar tidak terlalu panjang. Berarti supaya ini jadi 6, maka dikalikan 3. Artinya semuanya ini dikalikan 3. Jadilah 6x min 9y sama dengan 30. Jadi
Karena kita menginginkan 2x menjadi 6, maka semuanya unsur-unsur ini dikalikan 3. 2x dikalikan 3 dapat 6x, min 3x dikalikan 3 dapat 9y, 10 dikalikan 3 mendapatkan 30. Sekarang ini juga harus diubah menjadi 6. Karena yang mau kita eliminir adalah x, maka koefisien yang atas harus sama. Kalau ini jadikan 6, maka harus dikalikan 2. Kalau dikalikan 2, semua unsur yang ada di persamaan 2 nya dikalikan 2. Sehingga 3x dikalikan 2, 6x. Kemudian min 5y dikalikan 2 sama dengan 10y. Kemudian 16 dikalikan 2 adalah 32. Jadi yang bawah ini diperoleh dari persamaan 2 ini jikalau semua unsur pada persamaan 2 ini dikalikan dengan 2. Nah, kemudian dieliminir, dikurangi begitu. 30 dikurangi 32 sama dengan min 2. Min 2. Min 9y min 10, hati-hati. Min 9y min 10y, ya tadi di sini. Nah, berarti min 9y plus 10y berarti sama dengan y. Nah, berarti ini y. Nah, y nya sudah ketemu sama dengan min 2. Ya, berarti ini sama dengan persamaan 3. Katakanlah namanya persamaan 3. Begitu. Saya hapus ini asal muasalnya persamaan 3. Sekarang kita punya 3 persamaan. 3 persamaan. Kita punya 3 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Persamaan 3 tadi, sama 3 tadi diperoleh dengan cara eliminasi. Dari persamaan 1 dengan 2 eliminasi pada x. Nah, karena yang kita bahas di sini adalah cara campuran, maka ingat, cara campuran itu penggabungan antara cara eliminasi dengan cara substitusi. Cara eliminasi itu mengeliminir satu bagian dari 2 bagian. Nah, cara substitusi itu menggantikan unsur yang satu dengan unsur yang lain yang sama. Saya ulangi, di video 2 kemarin tidak ada kata-kata ini. Yang namanya substitusi itu menggantikan satu unsur dengan unsur lain yang sama. Katakanlah pemain sepak bola, posisinya itu gelandang misalnya, mau digantikan, substitusi itu menggantikan. Maka yang masuk nanti di posisi gelandang. Jadi substitusi itu menggantikan satu unsur dengan unsur lain yang sama. Sekarang coba, bisa kalian nanti pilih 1 dengan 3. Artinya 3 ini masuk ke 1. Bisa kalian pilih juga 3 dengan 2. Artinya unsur ketiga, Y kedua ini diganti Y yang ketiga ini. Saya ulangi, karena ini menggunakan cara campuran untuk memperoleh tadi persamaan 3 nanti. Persamaan 3 itu diperoleh dari cara mengeliminasi, cara eliminasi pada x pada persamaan 1 dan 2. Ya, sekarang berarti cara substitusi. Nah, 3 bisa masuk ke 1, boleh. Berarti unsur yang sama pada persamaan 1 diganti pada unsur persamaan 3. Nah, sedangkan juga boleh misalkan unsur kedua digantikan unsur ketiga yang sama. Ya, jadi substitusi itu menggantikan unsur satu dengan unsur lain, yang antara yang diganti dengan yang mengganti itu harus sama. Itu substitusi. Nah, saya di sini akan pilih 1 dengan 3. Artinya unsur pada persamaan 1, dalam hal ini Y, saya gantikan dengan Y pada unsur ketiga ini, pada persamaan 3. Nah,
Saya ulangi, saya memilih persamaan 1. Saya gabung dengan persamaan 3. Artinya apa? Unsur yang sama antara persamaan 1 dengan persamaan 3 itu digunakan untuk penggantinya. Saya ulangi. Berarti di sini unsur persamaan 1 ada unsur Y. Persamaan 3 ada unsur Y. Nah, gitu kan? Berarti unsur Y pada persamaan 1 diganti oleh Y pada persamaan 3. Nah, sekarang dari 1 dan 3 itu diperoleh, dari 1 dan 3 diperoleh. Artinya apa? Menggantikan Y pada persamaan 1 dengan Y pada persamaan 3. Karena substitusi tadi saya ulangi, menggantikan salah satu unsur dengan unsur yang lain dengan unsur yang sama. Berarti persamaan 1 Y pada persamaan 1 saya ganti Y pada persamaan 2, sehingga diperoleh 2x min 3 dikalikan min 2 sama dengan 10. Saya ulangi. Dari 1 dan 3 saya menggantikan salah satu unsur dari persamaan 1 yaitu Y dengan persamaan 3, Y sama dengan 2. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. 2x min 3 dikalikan min 2, 6 sama dengan 10. 2x min 3 dikalikan min 2, 6 sama dengan 10. Sudah? Nah, kemudian dengan mengolah ini diolah 2x plus 6 min 6 sama dengan 10 min 6. Kalau ruas kiri saya kurangi 6, maka ruas kanan juga saya 6, sehingga ini menjadi 2x sama dengan 4. Kemudian 2x per 2 sama dengan 4 per 2. Kalau ruas kiri saya bagi 2, maka ruas kanan juga saya bagi 2. Maka diperoleh X sama dengan 2. Sudah? Katakanlah ini adalah 4. Dengan demikian, maka ketemulah siapa X-nya dan siapa Y-nya di sini. X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan min 2. Sehingga bisa disimpulkan bahwa himpunan, jadi saya singkat HP itu himpunan penyelesaian. Jadi HP-nya adalah siapa? 2, min 2. Itulah contoh pertama bagaimana kalau kita menemukan sistem persamaan linear 2 variabel dikerjakan dengan cara campuran. Saya ulangi biar kalian lebih mudah atau lebih memahami lagi. Nah, saya ulangi mulai pertama. Contoh 1, tentukan HP dari 2x min 3y sama dengan 10 dan 3x min 5y sama dengan 16 dengan cara campuran. Nah, kita misalkan 3x min 3y sama dengan 10 itu adalah persamaan 1. Jadi kita misalkan 2x min 3y sama dengan 10 itu adalah persamaan 1. Jadi ini itu persamaan 1. Misalkan. Kemudian ini 3x min 5y sama dengan 16 itu persamaan 2.
Misalkan sama dengan persamaan 2. Karena kita menginginkan menyelesaikan persoalan ini dengan cara campuran, maka langkah pertama saya akan menggunakan cara eliminasi. Nah, sekarang siapa yang dieliminir? Yang dieliminasi adalah X. Pada video kedua saya, kalau yang dieliminasi itu adalah X, maka X yang pertama dengan X yang kedua koefisiennya harus sama. Koefisien X yang pertama adalah 2, koefisien X yang kedua adalah 3. Maka untuk menyamakan adalah menentukan KPK dari 2 dan 3. Menentukan KPK dari 2. KPK 2 dan 3. KPK nya 2, 4, 6, 8. Kemudian kelipatannya 3 adalah 3, 6, 9. Nah, dari situ sudah ketahuan bahwa KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Karena KPK 2 dan 3 6, maka yang atas ini harus menjadi 6. Supaya yang atas ini menjadi 6, maka saya kalikan 3. Maka semua unsur pada persamaan 1 ini saya kalikan 3. Saya kalikan 3 berarti 6X, saya kalikan 3 kali 9Y, saya kalikan 3 adalah 30. Kemudian yang bawah yang awalnya 3X harus berubah menjadi 6X. 3X supaya menjadi 6X dikalikan 2. Maka semua unsur pada persamaan 2 ini, semua unsur pada persamaan 2 ini harus dikalikan 2. Sehingga 3X dikalikan 2, 6X. Min 5Y dikalikan 2, min 10Y. 16 dikalikan 2, 32. Nah, sekarang sudah sama. Nah, untuk menghilangkan X yang atas dengan X yang bawah, saya kurangi. Maka unsur yang atas yang sama dikurangi. Unsur yang atas yang sama dikurangi. Unsur yang sama atas pertama adalah 30 dikurangi 32, min 2. Min 9Y, min 10Y sama Y. Kenapa? Min, hati-hati di sini sering terjadi kesalahan. Sini min 9Y, nah min 9Y, min 10Y berarti kan sama dengan min 9Y plus 10Y, berarti sama dengan Y. Nah itu kenapa ini sama dengan Y? Itu jawabnya, hapus. Kemudian kita kurangkan 6X dengan 6X 0, berarti Y-nya ketemu. Katakanlah ini persamaan 3. Lagi-lagi kita mau menggunakan cara campuran. Yang pertama tadi sudah menggunakan cara eliminasi. Sekarang yang kedua berarti harus menggunakan cara substitusi. Nah, apa artinya substitusi? Menggantikan satu unsur dengan unsur lain yang sama. Menggantikan salah satu unsur dengan unsur yang lain yang sama yang digantikan. Sekarang saya pilih, kalian nanti boleh memilih 1 dengan 3, boleh, yang seperti saya pilih ini. Juga pilih antara 2 dengan 3. Dan coba kalian pilih yang 2 dengan 3. Yang 1 dengan 3 sudah saya gunakan. Nah, apa artinya mensubstitusi antara 1 dengan 3? Kita di sini itu artinya mensubstitusi antara 1 dengan 3. Artinya salah satu unsur pada persamaan 1 ini, diganti oleh unsur pada persamaan 3. Dan satu-satunya unsur pada persamaan 3 adalah Y. Satu-satunya unsur pada persamaan 3 adalah Y. Berarti mengganti Y yang merupakan unsur pada persamaan 1 dengan min 2. Mengganti Y pada persamaan 1 dengan Y pada persamaan 3. Saya ulangi. Menggantikan Y pada persamaan 1 dengan Y pada persamaan 3. Artinya Y ini diganti dengan min 2. Kalau Y nya diganti min 2 oleh 2X tetap 2X. Min 3 kali Y nya diganti min 2, berarti min 3 kali min 2 sama dengan 10. Berarti 2X kita proses.
min 3 dikalikan min 2 sama dengan 6, sama dengan 10. Nah, sekarang ini bahwa persamaan itu kalau yang kiri dikurangi 10, maka yang kanan juga dikurangi 10. Kalau yang kiri dikurangi 10 diperoleh 2x. Sedangkan yang kanan kalau dikurangi 6, kalau yang kiri dikurangi 6, ketemulah 2x. Kemudian yang kanan dikurangi 6 diberi 4. Nah, ini cara berpikirnya. Kemudian 2x, bahwa persamaan itu juga akan bernilai tetap jikalau yang kiri dibagi dengan kanan dibagi dengan bilangan yang sama. Yang kiri ini saya bagi 2, maka yang kanan harus dibagi 2. Ketika yang kiri dibagi 2 memperoleh x, yang kanan dibagi 2 oleh 2, sehingga x-nya ketemu 2. Dengan demikian ketemulah siapa x-nya dan siapa y-nya. Sehingga diperoleh himpunan persen dari persamaan 1 dan 2 ini adalah 2,2. X-nya 2, y-nya min 2. Itulah contoh pertama bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan cara campuran. Untuk lebih memahami lagi, maka saya berikan contoh kedua. Ini contoh kedua saya ini. Contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari setengah x ditambah 1/4 y sama dengan 6 dan 1/6 x min 1/3 y sama dengan min 3. Kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari itu dengan cara campuran. Nah, bagaimana caranya? Langkah-langkahnya seperti yang pertama tadi. Nah, kita misalkan di sini. Jawab. Setengah x ditambah 1/4 y sama dengan 6. Nah, ini di sini ada unsur pecahan. Koefisien x-nya pecahan, koefisien y-nya juga pecahan. Untuk memudahkan langkah kita selanjutnya, maka yang pecahan ini saya jadikan bulat. Maka ini kedua ruas ini saya kalikan 4. Ini bacanya semua unsur-unsurnya dikalikan 4. Semua unsurnya dikalikan 4. Sehingga diperoleh 4 dikalikan setengah x sama dengan 2x. 4 dikalikan 1/4 y sama dengan y. 4 dikalikan 6 sama dengan 24. Ini katakanlah saya namai persamaan 1. Itu persamaan 1. Itu persamaan 1. Kemudian 1/6 y, saya ulangi, kenapa harus dikalikan 4? Nah, di sini kenapa kalau dikalikan 4 bukan dikalikan 5, bukan dikalikan 3? Karena KPK dari 2 dan 4. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Sekarang berikutnya 1/6x min 1/3 y sama dengan min 3. Kedua ruas untuk mempercantik ini agar tidak memuat pecahan, maka saya kalikan dengan KPK 3 sama 6 adalah 6. Sehingga diperoleh nah, siapa? 6 dikalikan 1/6 x. 6 dikalikan 1/3 y berarti min 2y. 6 dikalikan 3 sama dengan min 18. Ini katakanlah persamaan kedua. Ya. Jadi persamaan setengah x ditambah 1/4 y sama dengan 6 sekarang sudah menjadi 2x plus y sama dengan 4. Persamaan yang awalnya 1/6x min 1/3 y sama dengan min 3 ini menjadi x min 2y sama dengan min 15. Yang kita gunakan selanjutnya adalah persamaan 1 dan persamaan 2. Sekarang berikutnya, katakanlah tadi pada contoh 1 saya eliminasinya pada x
sekarang bergantian. Sekarang eliminasi pada Y. Eliminasi pada Y. Nah, sesuai dengan video yang kedua saya, hal pokok yang harus kita perhatikan untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan cara eliminasi, yang dieliminasi harus disamakan koefisiennya. Kalau yang dieliminasi Y, maka koefisien Y-nya harus sama. Di sini ada 2, maka yang atas harus dijadikan 2Y. Yang atas dijadikan 2, karena mau kita eliminir. Jadi yang penting dalam cara eliminasi itu, unsur yang mau kita eliminir itu koefisiennya harus disamakan. Nah, ini Y, maka ini harus dijadikan 2Y. Yang atas ini berarti semua unsurnya dikalikan 2. Berarti langsung tidak seperti video yang kedua. Nah, untuk kalau ada yang bingung silahkan buka lagi video 2. Kenapa menjadi seperti ini? Karena ini mau dijadikan 2, maka semua unsur yang ada di sini dikalikan 2. Nanti 4x plus 2y sama dengan 48. 2x dikalikan 2 sama dengan 4x. Y dikalikan 2 itu 2y. 24 dikalikan 2 itu 48. Berarti ini x min 2y sama dengan min 18. Kita eliminir y-nya. Kurangi. Kenapa dikurangi? Lihat video pertama saja. Kalau ditambah 2y, ditambah. Karena apa? 2y ditambah min 2y itu sama dengan 0. Min 2y ditambah 2y itu sama dengan 0. Tetapi kalau ini dikurangi, ini jadi kurang. Min 2y sama dengan min 4y. Nah, tidak 0, tidak tereliminir. Nah, sehingga kenapa ini harus tambah? Kalau ini kurang menjadi ini, y-nya tidak tereliminir, tidak hilang. Nah, gitu caranya. Nah, saya hapus. Ditambah berarti ini hilang, berarti ini sama dengan 30. Itu 30 karena 48 ditambah 18, ini hilang, 4x ditambah x 5x. Nah, 5x. Berarti ketemunya 5x sama dengan 30. Sekarang ini 5x per 5, maka ini harus 30 per 5. Kalau yang kiri saya bagi 5, maka yang kanan juga saya bagi 5. Sehingga diperoleh x sama dengan 6. Katakanlah ini persamaan 1. 1, 2, ini persamaan 3. Nah, itu persamaan 3. Sekarang dari sini, nah, cara campuran itu gabungan antara eliminasi dengan substitusi. Karena langkah pertama tadi kita sudah mengeliminasi, berarti langkah berikutnya adalah mensubstitusi. Substitusi dari persamaan mana dengan mana? Kalau contoh saya pertama tadi, substitusi dari persamaan 3 ke persamaan 1. Sekarang biar variasinya beda, maka sekarang substitusi dari persamaan 3 ke persamaan 1. Substitusi dari persamaan 3 ke persamaan 1. Apa artinya substitusi dari persamaan 3 ke persamaan 1? Tadi tidak jadi. Contoh 1 tadi saya mensubstitusi dari persamaan 3 ke 1. Sekarang biar variasinya beda. Sekarang substitusi dari 3 dengan 2.
substitusi 3 ke 2. Kalian coba nanti substitusi 3 ke 1. Substitusi, nah, berarti nanti dari 2 dan 3 begitu diperoleh. Apa maksudnya dari 2 dan 3? Persamaan 3 disubstitusikan ke persamaan 2. Artinya X pada persamaan 2 diganti X sama dengan 6 pada persamaan 3. Apa artinya substitusi 3 ke 2? Artinya X dari persamaan 2 ini diganti sama dengan 6 pada persamaan ketiga. Sehingga diperoleh X-nya ini diganti 6. Tadi 6 substitusi menggantikan. Posisinya X ini digantikan oleh 6. Karena X ini sama dengan X sama dengan 6. Mensubstitusi itu menggantikan satu unsur dengan unsur lain yang sama. X yang di persamaan 2 kan sama dengan X pada persamaan 3. Sedangkan X pada persamaan 3 itu 6, berarti X pada persamaan 2 diganti oleh 6. Nah, min 2Y begitu sama dengan min 18. Begitu caranya. Nah, sekarang kalau ini saya kurangi 6, maka ini juga saya kurangi 6. Kalau ruas kiri saya kurangi 6, maka ruas kanan pun juga saya kurangi 6. Sehingga diperoleh min 2Y sama dengan min 24, min 18 min 6. Sehingga berikutnya min 2Y ini saya bagi 2, maka konsekuensi logisnya 24 harus dibagi 2. Kiri dibagi 2, maka kanan juga harus dibagi 2. Dibagi min 2. Nah, dibagi langsung min 2 aja, biar langsung ketemu Y. Nah, saya bagi min 2, biar ketemu Y. Ini saya bagi min 2, maka konsekuensinya juga saya bagi min 2. Kalau yang kiri saya bagi min 2, maka yang kanan juga saya bagi min 2. Apa tujuan? Kenapa harus bagi min 2? Kok tidak dibagi min 4? Kok tidak dibagi min 5? Kok tidak dibagi 6 misalnya? Karena agar ini meninggalkan Y saja. Karena Y adalah salah satu target yang mau kita tentukan, yang mau kita temukan, target. Nah, targetnya ini kan hampir ketangkap gitu ya. Nah, sekarang ini Y-nya sama dengan 12. Katakanlah ini persamaan 4. Jadi sudah ketemu. Target-target yang kita tuntut di sini, yaitu menentukan himpunan persen, tak lain dan tak bukan adalah menentukan siapa X-nya dan siapa Y-nya. Ketemu di sini. Siapa dia? X-nya 6 dan Y-nya 12. Sehingga dari sini disimpulkan jadi HP himpunannya adalah HP-nya adalah siapa dia? 6,12. Nah, itu contoh kedua saya. Saya yakin pemahaman kalian semakin meningkat karena sudah diberikan 2 contoh. Agar kalian lebih memahami secara optimal, maka pada kesempatan terakhir ini saya berikan soal latihan. Ada 3 nomor, yaitu kerjakan dengan cara campuran. Kalau kalian giat berlatih, maka kamu semakin terampil. Ya, itulah video terakhir saya tentang pembahasan bagaimana cara menyelesaikan persistem persamaan linier 2 variabel. Pesan saya, setiap saya berikan video, maka semua isi video kamu catat kembali di buku catatan. Soal latihan
juga kamu kerjakan di buku catatan, karena nanti akan digunakan sebagai nilai tugas. Kenapa harus dicatat? Ya, agar apa yang kita miliki suatu saat itu lupa, maka ada yang kita buka, ada yang mengingatkan kita lewat catatan. Mencatat juga merupakan salah satu proses belajar. Di dalam mencatat ada beragam ilmu pengetahuan. Kalau yang beragama Islam, jadi katanya Imam As-Syafi'i itu menuntut ilmu seperti berburu, katanya begitu. Kalau seorang pemburu mendapatkan hewan buruan, supaya tidak lepas maka diikat. Ikatnya pakai tali. Itu analoginya penuntut ilmu ada sebagai pemburu. Nah, bagaimana seorang mencari ilmu? Nah, kalau kita mendapatkan ilmu seperti mendapatkan hewan buruan, diasumsikan seperti itu. Agar ilmu kita tidak lepas, maka harus diikat. Tapi ikatnya bukan dengan tali, tetapi dengan catatan. Itulah kata-kata hikmah yang disampaikan oleh Imam As-Syafi'i. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat. Tunggu video kelima saya, bagaimana cara menyelesaikan sistem bersama linier 3 variabel. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.